Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda agar terhindar dari COVID-19. Perkenalkan, nama saya Suhartiwi. Saya dari Universitas UIN Suskaryau dengan jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, semester 3. Tujuan saya dalam pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas akhir ujian akhir semester saya dengan dosen pengampu Ibu Heldanita MPD dengan mata kuliah PABK. Di dalam video kali ini, saya akan menjelaskan sebuah media pembelajaran khusus untuk anak berkebutuhan khusus, khususnya untuk anak DKB, diagnostik kesulitan belajar, yang dibagi lagi menjadi dua, yaitu disleksia dan diskalkulia. Selanjutnya, pada penjelasan pertama saya tadi, saya menjelaskan mengenai saya akan membuat suatu media untuk anak kesulitan belajar, khususnya anak disleksia. Tahukah kalian, anak disleksia itu merupakan gangguan perkembangan membaca. Disleksia adalah ketidakmampuan belajar yang terutama mengenai dasar berbahasa tertentu yang mempengaruhi kemampuan mempelajari kata-kata dan membaca. Meskipun anak ini memiliki tingkat kecerdasan rata-rata atau di atas rata-rata, tetapi mereka juga mengalami gangguan pemahaman membaca dalam pengenalan huruf, menyusun kata, dan sebagainya. Anak disleksia ini kesulitan dalam menghubungkan huruf dengan bunyi, kesulitan dalam membentuk suku kata, pembalikan posisi huruf, kekacauan dalam mengeja, keraguan dalam mengucap kata, dan kurang memahami kalimat-kalimat tertentu. Selanjutnya, mengenai anak diskalkulia. Anak diskalkulia ini merupakan anak kesulitan belajar terkhusus kepada matematika. Diskalkulia yaitu gangguan perkembangan aritmatika, yaitu kesulitan belajar yang terkait dengan perhitungan matematika itu sendiri. Anak diskalkulia ini biasanya sulit untuk mengenal angka, berhitung, menambahkan, atau mengurangi, serta terkadang susah untuk mengerti dari pembelajaran dari matematika itu, baik dari sederhana, menengah, ataupun sulit. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan bagaimana sih alat dan bahannya serta cara pembuatan dari media saya ini. Di sini saya menggunakan kardus, penggaris, pena, lem kertas, kertas origami. Di sini saya menggunakan dua kertas origami, ada yang polos dan bermotif. Selanjutnya ada gunting serta huruf dan angka yang sudah di-print atau kita cetak melalui ink crossword lalu kita print. Cara pembuatannya sangat mudah. Pertama, kita cetak huruf atau angka tersebut. Yang kedua, kita ukur karton menggunakan penggaris dan tandai dengan pena. Selanjutnya, gunting karton sesuai dengan ukuran yang telah dibuat. Yang selanjutnya, bungkus karton tersebut dengan origami bermotif agar terlihat lebih menarik. Selanjutnya, gunting huruf atau angka, kemudian gunting karton untuk menempelkan di belakangnya itu. Kemudian, sesuaikan dengan huruf atau angka dan beri kertas origami bebas. Kalian mau yang bermotif atau yang polos. Pada media saya nanti saya menggunakan dua kertas origami, ada yang polos dan bermotif juga ya. Bagaimana? Mudah bukan cara pembuatannya? Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih prosedur penggunaan dari media ini. Media saya ini namanya papan urutkan angka atau huruf dari besar ke kecil. Cara pemainannya sangat mudah. Yang pertama, guru terlebih dahulu menjelaskan, membedakan huruf dan bentuk angka tersebut. Jadi nanti pertamanya kalian harus menjelaskan kepada anak bagaimana sih perbedaan antara
huruf A, B, atau C, dan bagaimana sih huruf angka 1, 2, dan 3 seperti itu. Selanjutnya, guru menjelaskan perbedaan dari ukuran huruf dan angka tersebut. Nah, dari judul tema saya tadi, mengurutkan dari yang terbesar ke yang kecil. Jadi, kita harus mengajarkan kepada anak itu membedakan antara ukuran dari yang besar, kecil, sedang gitu ya. Selanjutnya, jika anak-anak sudah paham, selanjutnya ajak anak-anak untuk memilih mau angka atau huruf terlebih dahulu untuk mengurutkannya. Setelah itu kita mengajak anak untuk mengurutkan angka atau huruf tersebut dari yang besar ke yang kecil ya. Kemudian jika anak sudah memilih mana urutannya, maka guru menginstruksikan kepada anak untuk menempelkan huruf atau kata tersebut di papan yang telah disediakan nanti. Sebelum menempelkan, maka guru akan memberitahukan untuk menggunakan lem kertas ya, agar di sini kan kita menggunakan kertas, jadi kita khususkan untuk menggunakan lem kertas. Jangan gunakan lem yang terlalu kuat, nanti bisa merusak papan itu sendiri ya. Sebelum menempelkan, selanjutnya setelah proses penempelan itu, kita lakukan kegiatan mengurutkan itu sampai selesai hingga angka dan huruf itu habis. Jika sudah selesai, guru memberikan komentar atau koreksi dari penyusunan anak tersebut. Jika benar, berikan mereka penghargaan atau pujian. Jika salah, ajak anak untuk mengulanginya kembali hingga benar urutannya itu sesuai. Terakhir, kita akan mengajak anak untuk menyebutkan angka dan huruf tersebut kembali. Tujuannya untuk proses pengulangan pembelajaran agar anak tersebut lebih lama mengingatnya. Seperti itu. Nah, setelah saya menjelaskan bagaimana prosedur penggunaannya, selanjutnya saya akan memperlihatkan media tersebut kepada kalian semua yang sedang menonton saat ini. Bagaimana sih penggunaan media tersebut dari saya pribadi? Selamat menyaksikan. Nah, ini dia media yang saya sebutkan tadi, yakni media papan urutkan huruf dari besar ke kecil. Di sini saya menggunakan papan tempelan nanti ya. Ini gunanya untuk tempat menempel papannya ini. Yang kedua, saya ada menggunakan lem kertas. Dan juga saya ada beberapa huruf dengan berbagai ukurannya ya. Selanjutnya, cara prosedur penggunaannya. Yang pertama, kita jelaskan kepada anak terlebih dahulu membedakan huruf tersebut. Di sini saya ada dua, ada huruf A dan huruf B. Kita jelaskan kepada anak tersebut bagaimana sih bentuk huruf A tersebut dan bagaimana sih bentuk huruf B tersebut. Jelaskan kepada anak bentuknya seperti apa, garisnya seperti apa. Jika huruf A dia lurus, ada bentuk duanya seperti ini, dan huruf B-nya seperti ini. Jika anak sudah mengetahuinya, sudah mengerti, selanjutnya kita akan jelaskan kepada anak tersebut ukuran dari bentuk-bentuk huruf ini. Di sini ada berbagai bentuk ukuran, bukan? Kita jelaskan kepada anak tersebut manakah yang lebih besar antara huruf A yang ini dengan huruf A yang ini. Jelaskan. Ini juga berlaku kepada huruf B. Kita jelaskan manakah besar huruf B yang ini atau yang ini dengan yang ini dengan yang ini, gitu, seperti itu. Setelah anak mengetahui ukuran-ukuran tersebut dan bisa membedakan dari yang besar ke yang kecil, maka langkah selanjutnya ajak anak untuk memilih permainan angka atau huruf terlebih dahulu. Di sini saya memilih permainan huruf terlebih dahulu ya. Dan setelah itu, ajak anak untuk mengurutkan huruf tersebut dari yang besar ke yang kecil. Setelah anak memilih,
kita ajak anak untuk mengurutkan dari yang besar ke yang kecil. Misalnya anak tersebut sudah mengetahui, tadi sudah dijelaskan. Pastinya anak sudah mengerti, bukan? Kita tanya, anak-anak, huruf yang mana yang lebih besar? Huruf A yang mana yang lebih besar? Yang ini, Ibu. Jadi kita akan tempelkan. Setelah itu, setelah anak memilih mana yang besar, maka selanjutnya ajak tadi. Setelah itu, ambil lem. Ajak anak untuk ambil lemnya. Lalu lemkan di belakangnya. Seperti ini. Lalu tempelkan. Lakukan hal tersebut hingga selesai ya. Ajak anak itu untuk melakukan tersebut hingga selesai. Kedua, ajak anak lagi untuk memilih mana yang besar atau yang kecil. Jika anak milah yang ini, kita ajak anak untuk memberikan lemnya. Kita tempelkan lagi. Selanjutnya, ajak anak lagi untuk memilih. Sepertinya yang ini kita tempelkan kembali. Selanjutnya masih ada sisa 2. Nah, sepertinya yang ini yang lebih besar. Ajak anak kita untuk menempel. Lakukan hal tersebut hingga selesai ya. Selanjutnya yang ini terakhir. Kita tempel lagi. Nah, ini dia perbedaannya dari yang besar, yang lebih kecil dari yang besar, lebih kecil lagi, dan yang paling kecil. Berlaku juga dalam penggunaan huruf B yang ini ya. Ini sama saja seperti huruf A tadi, kita tempel dari yang besar ke yang kecil. Ajak anak untuk menempel yang besar ke yang kecil. Selanjutnya, tinggal 2. Mana yang lebih kecil? Terakhir. Nah, ini dia hasil dari media ini. Seperti ini ya, bunda-bunda. Papan urutannya. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan permainan urutan angka ya. Yang pertama tadi adalah huruf, yang kedua ini adalah angka. Cara permainnya sama persis dengan yang huruf tadi ya. Cuma di sini yang membedakan hanya menggunakan angka. Seperti yang pertama kita jelaskan bagaimanakah bentuk angka ini. Angka 1 bagaimana, angka 2 bagaimana, ukurannya bagaimana. Setelah itu kita ajak anak untuk mengurutkannya dari yang besar ke yang kecil. Selanjutnya mari kita urutkan angka-angka berikut ini. Urutkan dari yang besar ke yang kecil. Kita pilih lagi mau yang mana. Urutkan terus hingga selesai. Nah, seperti ini. Angka 1-nya sudah selesai, kita lanjut ke angka keduanya. Jangan lupa ajak anak untuk memberikan lem terlebih dahulu.
Sisa 2 saja. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Dan ini yang terakhir. Selesai. Nah, ini ya bunda-bunda, papan urutan angkanya mudah sekali bukan? Cara pembuatannya, cara pengajarannya. Bisa dicoba di rumah ya, ataupun di sekolah. Dan ini yang huruf tadi ya bunda. Nah, itu tadi media pembelajaran dari saya untuk anak kesulitan belajar, terkhusus untuk anak disleksia dan diskalkulia. Dimana tujuan saya membuat ini ialah karena anak diskalkulia dan disleksia ini merupakan anak yang kesulitan belajar, yang sulit untuk mengenali huruf, mengenali angka, membaca, dan berhitung. Mengapa saya membuat media seperti itu? Karena tujuan saya untuk mengenalkan anak-anak tersebut terlebih dahulu mengenai huruf dan angka. Anak disleksia anak-anak sulit untuk membaca, memahami bahasa. Jadi yang pertama yang dalam pikiran saya mengapa saya memilih media ini, karena dengan kita mengajarkan huruf-huruf terlebih dahulu, maka anak nantinya akan mudah untuk merangkai kata, mengeja dan lain sebagainya. Tujuan saya membuat urutan-urutan tersebut adalah untuk mengulangi dengan anak menempelkan huruf dari yang besar ke yang kecil tersebut, sehingga anak nanti bisa lebih mengingat huruf tersebut. Jika anak menempelkan hanya satu saja, kemungkinan anak mudah akan terlupa. Tapi jika anak menempelkan huruf itu berulang kali dari yang besar ke yang kecil, insya Allah akan membuat anak itu lebih mengingatnya. Begitu juga dengan angka tersebut. Jika anak menempelkannya berulang kali, anak akan lebih mengingatnya tersebut. Itulah media pembelajaran khusus untuk anak kesulitan belajar dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga media ini bermanfaat dan membuat kalian terinspirasi untuk mengajarkan anak-anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.